Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu alazim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Asy-Syifa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, amin, dan dimudahkan dalam segala urusan dunia akhirat, dibimbing untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, amin. Beruntung sekali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya sejak berbulan-bulan yang lalu untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan kita sudah diberikan kenikmatan dijamu oleh hidangan lezat ibadah-ibadah Ramadan selama 14 hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, kalau sudah 14 hari kenikmatan ibadah Ramadan yang sudah kita nikmatin, berapa lama lagi sisa Ramadan yang akan kita nikmati? Berapa kira-kira? 16? 15? 16 tuh, semangat ibu-ibu jawabnya. Mau cepat-cepat lebaran ya Bu? Baik, tidak salah. Namun orang-orang yang beriman itu punya sudut pandang yang lebih dalam terhadap kenikmatan agung seperti Ramadan ini. Ketika ditanya berapa lama lagi kenikmatan ibadah Ramadan ini akan kita nikmati, jawaban kita kalau betul-betul menggunakan sudut pandang keimanan hanya satu kata, yaitu wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Berapa lama lagi? Kenapa? Karena tadi sore ada yang meninggal dunia kan? Tadi pagi, kemarin, 3 hari yang lalu, sepekan yang lalu selalu ada yang meninggal dunia setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudara kita sesama muslim. Dan mereka yang meninggal dunia itu pikirannya sama dengan pikiran kita yang ada sekarang. Oh, nanti besok hari puasa sekian saya akan melakukan ini, nanti lebaran saya akan pulang kampung tanggal sekian. Selalu punya rencana dan rencana. Tapi tiba-tiba disergap oleh kematian. Pikiran kita sama dengan pikiran kita, dan kita nggak bisa jamin. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus selalu kita hadirkan untuk bisa membuat ibadah Ramadan kita menjadi ibadah Ramadan yang terbaik. Yaitu apa? Resepnya yang pertama adalah jalani ibadah Ramadan dengan spirit kematian. Seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Andaikan ini Ramadan yang terakhir. Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk urusan ibadah itu, mindset yang harus digunakan itu adalah seolah-olah ini adalah ibadah yang terakhir. Sholat dan muwadda'. Dalam urusan sholat yang kita lakukan itu kalau betul-betul optimal kenikmatan dan hasilnya, sholat yang kita lakukan itu harus dibayangkan seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir, ini adalah sujud yang terakhir. Nikmat mana kalau kita merasakan kayak gitu? Seperti video viral yang sering kita dapatkan, ada orang lagi sujud nggak bangun-bangun. Mau nggak kita meninggal gitu? Nikmat banget, apalagi bangun-bangun. Karena tidak ada yang bisa menjamin nyawa kita. Ada yang memuliakan, dengan kita menghadirkan mindset bahwa ini seakan-akan adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita akan berusaha mengoptimalkan semua ibadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktunya sedikit pun. Kenapa? Karena ada di antara saudara-saudara kita yang harus kita belajar dari mereka. Orang-orang yang sudah betul-betul memandang Ramadan itu sangat-sangat mahal yang luar biasa. Mereka mengidam-idamkan untuk bisa mendapatkan ibadah Ramadan. Siapa? Yaitu tadi orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Mereka sekarang ini lagi nangis nih.
Ngiri melihat kita bisa menikmati lezatnya ibadah Ramadan, sementara mereka tidak dapat. Bahkan saking berharganya Ramadan, 1 detik saja Ramadan itu buat mereka sangat-sangat mahal. Mereka mendapatkan dosa banyak 1 detik. Kenapa? 1 detik yang diberikan kepada mereka dari ibadah Ramadan itu akan mereka gunakan untuk apa? Beristighfar, astagfirullahaladzim. 1 detik kan? Sekian juta dosa yang dosa di Ramadan. Makanya mungkin kalau seandainya dengan izin Allah mereka boleh ngomong, boleh cerita. Kadang-kadang mereka itu jengkel sama kita nih kaum muslimin yang di bulan Ramadan masih menyia-nyiakan waktu. Mereka akan minta udah buat kami aja. Mereka akan bilang ini. Itu resep yang pertama kalau kita ingin Ramadannya optimal, maksimal, menghasilkan sesuatu yang terbaik, yaitu ketakwaan yang terbaik, ampunan yang terbaik, surga yang terbaik, keberkahan yang terbaik. Resep yang kedua, ya, karena secara hukum akal kita pasti ingin selalu mendapatkan hasil yang terbaik dalam seluruh urusan kehidupan kita kan, gitu kan. Yang punya karir pengen punya karir yang terbaik, yang punya bisnis pengen bisnis yang terbaik hasilnya, yang punya rumah tangga pengen punya rumah tangga yang terbaik, anak-anak yang terbaik, soal pendidikan terbaik, nilai terbaik kalau yang sedang pendidikan. Nah, apalagi ibadah Ramadan yang urusannya bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhirat sekaligus, ilmu yang terbaik. Nah, resepnya tadi yang pertama, jalani ibadah Ramadan dengan mindset kematian sakaraat ini dan yang lain. Yang kedua, jalani ibadah Ramadan dengan mindset kita itu sedang menjalani hair. Hair itu dalam istilah anak sekolahan adalah kesempatan kedua yang diberikan karena sebelumnya kita mengalami kegagalan. Sehingga apa? Buat orang-orang beriman seperti kita menjalani hari-hari Ramadan itu dengan membayangkan, dengan membangun mindset bahwa kenapa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini? Yang harus kita tanamkan adalah jawabannya karena Ramadan tahun yang lalu boleh jadi, sangat boleh jadi ibadah-ibadah Ramadan kita itu masih banyak yang kurang sempurna, masih banyak yang belum diterima, masih banyak tobat yang belum diterima, masih banyak dosa-dosa yang belum diurus. Makanya sekarang kita sedang dikasih kesempatan kedua. Dan kalau kesempatan yang kedua ini juga kita sia-siakan, naudzubillah min dzalik, ruginya luar biasa. Tips yang ketiga untuk bisa membuat Ramadan kita optimal, maksimal adalah jalani ibadah Ramadan dengan mindset, dengan spirit bahwa kita sekarang sedang melakukan perlombaan. Kenapa? Karena memang seperti itulah Allah menyebut ibadah itu sebagai sebuah perlombaan, amal soleh dan ibadah itu sebagai sebuah perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Dan apalagi khususnya terkait dengan ibadah Ramadan, yang intisari dari ibadah Ramadan ini adalah ampunan kan, maghfirah kan, syahrul maghfirah. Itu kalimat yang digunakan adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, optimalkan waktu, jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan waktu asari'u. Betapa mahalnya waktu untuk Ramadan. Bahkan di ayat yang lain ketika di surah Al-Imran, di surah Al-Fajr, Allah menyebutkan bahkan kalimatnya langsung spesifik, sabiqu, berlomba-lombalah kalian dalam memburu ampunan dan surga Allah. Maksudnya apa? Berlomba-lomba dalam ibadah dan amal soleh. Berlomba-lomba. Nah, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan spirit perlombaan di dalam ibadah Ramadan ini? Yaitu kita ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW tentang apa indikator keberhasilan kita dalam ibadah Ramadan ini. Apa ukurannya? Kalau dalam lombanya biasa kan indikator orang itu menang atau enggak kan lihat dari skornya kan, skornya berapa, nilainya berapa. Nah, di dalam ibadah Ramadan ternyata kita juga sudah diberikan panduan tentang sejauh mana ibadah Ramadan kita adalah ibadah yang betul-betul menjadi seorang yang berhasil memenangkan pertandingan Ramadan. Ini olimpiade ahli takwa di bulan Ramadan.
ternyata ukurannya adalah sederhana. Ini mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sahal bin Mu'adz. Ya, beliau meriwayatkan ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah. Ada beberapa pertanyaan, tapi di antara pertanyaan yang berhubungan dengan momentum kita di beberapa ini pertanyaan, ayyusaimin fa ayyusaimin a'dhamu ajra. Beliau bertanya, siapakah di antara orang-orang yang sama-sama puasa bareng-bareng menjalankan ibadah Ramadan yang paling besar pahalanya, paling banyak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab beliau? Nggak tahu apa rahasianya untuk mengukur siapa di antara kita. Ini kita sama-sama puasa, sama-sama tarawih, sama-sama Ramadan, tapi di antara kita ini beda-beda nih. Yang paling banyak pahalanya siapa? Para sahabat itu begitu berbinar-binar kalau Rasulullah menceritakan tips tentang bagaimana menjadi yang terbaik. Dan jawab beliau sederhana, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Yaitu di antara mereka yang berpuasa yang paling banyak dapat pahala paling besar menjadi pemenang adalah yang paling banyak zikirnya, paling banyak zikrullah. Ini mengingatkan kembali kepada kajian kita beberapa waktu yang lalu di kajian zuhur ya, tentang kedahsyatan zikrullah. Jadi kalau sampai kita menjalankan ibadah Ramadan tidak diiringi dengan zikir yang paling banyak, maka ibadah Ramadan kita tidak spektakuler, nggak luar biasa. Ganjarannya biasa, nggak terlalu istimewa. Harus diiringi dengan banyak berzikir. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang mengamalkan perintah ini belum? Coba cek di diri kita masing-masing untuk introspeksi ya. Siapa di antara kita yang tadi ketika menuju ke masjid ini berangkat dari ruangan atau dari manapun sebelum sampai masjid membaca doa menuju masjid? Jawab dalam hati masing-masing. Kalau belum, ya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ketika masuk ke dalam masjid baca doa? Masuk masjid. Atau siapa di antara kita tadi karena masjid kita di atas ketika naik tangga masjid itu setiap anak tangga membaca zikir naik tangga. Kalau ada di antara kita yang belum terbiasa, jangan khawatir. Masih ada kesempatan sekarang. Nanti ketika turun dari masjid ini baca zikirnya. Turun tangga subhanallah, orang naik tangga Allah banyak tuh zikir. Siapa nanti di antara kita yang datang ke sini naik kendaraan motor atau mobil baca doa di kendaraan. Pulang ke rumah nanti masuk rumah ada doanya, doa masuk rumah, zikir masuk rumah. Ada banyak zikir-zikir harian yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi belum sungguh-sungguh bagi kebanyakan kaum muslimin, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, yang belum memberikan perhatian serius kesungguhan untuk berzikir. Padahal zikir itu begitu dahsyat keutamaan. Apa dahsyatnya? Balasannya nggak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Ahzab tadi, huwallazi yusolli alaikum. Dia Allah akan bersolawat buat orang-orang yang banyak berzikir. Tidak cuma buat Rasulullah SAW, tapi orang yang banyak berzikir. Mulutnya selalu dibasahi dengan zikir, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Bukan cuma Allah, malaikat pun disuruh berselawat. Keren nggak? Dahsyat. Kemudian orang yang banyak berzikir, ya, liyukhrijakum minal dhulumati ilal nur, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Orang banyak berzikir akan tambah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian puncaknya apa? Tahiyyatuhum, ya, yauma yalqawnahu, dia akan dimasukkan ke surga. Yang kedua, di dalam surga itu nanti yalqawnahu, akan dipertemukan dengan Allah, bisa melihat wajah Allah. Dan kemudian salam disambut oleh Allah dan para malaikat bersalam. Wa adalahu ajrun karim, Allah akan memberikan balasan
Kalau ini aja nggak termotivasi, membuat kita termotivasi untuk banyak-banyak berzikir, rugi. Kadang-kadang kan godaannya kan banyak kan, kita medsos, YouTube, segala macam. Ambil itu waktu kita habis. Terakhir, mari sama-sama kita motivasi dengan hadis Rasulullah SAW ya tentang dahsyatnya zikir. Tapi antitesis, beliau bersabda dalam satu hadis dari At-Tirmidzi, ad-dunya inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga semua yang ada di dalam dunia ini. Apa saja? Semuanya. Harta, jabatan, pangkat, rumah, kendaraan, bahkan tubuh kita terlaknat. Ngeri kan? Allah Rasulullah bilang gitu kan? Sallallahu. Dan beliau bilang illa dzikrullah, kecuali kalau kita nggak mau semua yang ada dalam diri kita ini menjadi laknat, menjadi kecelakaan, jawabnya adalah illa dzikrullah wa kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang diiringi oleh dengan zikir. Makanya semuanya diiringi jalan zikir, naik kendaraan zikir, pakai baju pun ada zikirnya. Baju yang kita pakai sekarang kita tadi memakainya dengan baca zikirnya. Kalau belum berarti kita belum termasuk yang banyak berzikir. Dan kalau belum banyak berzikir berarti belum menjadi orang-orang yang benar dalam perlombaan ibadah. Mudah-mudahan 10-12 menit ini mudah-mudahan bisa menjadi pemacu buat kita untuk bisa mengisi sisa-sisa Ramadan yang Allah berikan. Berapa lama lagi? Wallahu a'lam. Berapa lama pun yang Allah berikan kepada kita akan maksimalkan seoptimal mungkin. Demikian, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita nikmati ibadah tarawih kita. Aku mirrobikum falakabuna al-muntari fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.